Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum wafat, di hari Kamis, yaitu 4 hari sebelum wafat, sakit Rasulullah semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, tolong bawa kemari alat tulis. Aku akan menulis untukmu wasiat. Dengan wasiat itu, kamu tidak akan sesat setelah itu. Di dalam rumah ketika itu, ada beberapa sahabat. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab, dan dia berkata, kini Rasulullah mengalami kesakitan yang dahsyat. Bukankah sudah ada Al-Quran? Sudah cukup dengan kita, kitab Allah itu. Ahli keluarga Rasulullah berselisih pendapat. Di antara mereka mengatakan, ayo berikan sesuatu untuk Rasulullah tulis. Dan di antara mereka ada juga mengatakan sebagaimana pendapat Umar. Hingga terjadi silang pendapat di antara mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ayo kamu semua keluar dari sini. Di hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 3 wasiat, yaitu pertama, Rasulullah berpesan agar kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin dikeluarkan dari semenanjung tanah Arab. Kedua, Rasulullah berpesan agar membenarkan kedatangan para perwakilan sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, agar berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, meneruskan pengiriman tentara Islam, pimpinan Usamah, dan perintah untuk sholat dan membuat hubungan baik dengan sesama umat. Walaupun Nabi dalam keadaan sakit, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat dan menjadi imam sholat berjamaah. Di hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib dengan membaca surah Mursalat. Ketika waktu sholat Isya, sakit Rasulullah bertambah berat, menyebabkan Rasulullah tidak berdaya untuk keluar ke masjid. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah orang-orang sudah sholat? Kata kami, tidak wahai Rasulullah, mereka semua menunggu paduka. Kata Rasulullah lagi, sediakan air di dalam panci itu. Kami pun melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Dengan air itu, Rasulullah pun bersuci dan berdiri. Namun Rasulullah kemudian setengah pingsan, kemudian masih bertanya pula, apakah orang-orang sudah sholat? Ketika pingsan ini berulang kali terjadi seperti yang pertama, yaitu setelah Rasulullah bersuci. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar mengimami sholat orang banyak. Abu Bakar pun melaksanakan perintah Rasulullah mengimami orang banyak untuk hari-hari itu sebanyak 17 waktu sholat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Aisyah telah meminta Rasulullah memberikan petunjuknya agar imam masjid bisa dilakukan orang lain, agar orang banyak tidak mempunyai anggapan tidak baik. Namun Rasulullah tetap menolak dan berkata, kamu semua adalah wanita-wanita pencinta Yusuf. Banyak berdalih, ayo suruh Abu Bakar sholat menjadi imam.
sehari sebelum wafat. Di hari Ahad, Nabi Muhammad SAW merasa dirinya ringan sedikit. Kemudian Rasulullah keluar dengan dibantu oleh 2 orang untuk sholat zuhur, sedang Abu Bakar menjadi imam sholat untuk orang banyak. Ketika Abu Bakar menjadi imam, terlihat Rasulullah mundur ke belakang, tetapi Rasulullah SAW memberi isyarat agar dia jangan mundur. Rasulullah menyuruh 2 orang yang membantu Rasulullah agar mendudukkan Rasulullah sebelah Abu Bakar. Mereka berdua pun menundukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti beriktiqda dengan Rasulullah di dalam sholatnya, di samping memperdengarkan takbir-takbir kepada para jamaah. Pada hari Ahad, yaitu sehari sebelum wafat, Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar yang Rasulullah miliki pada saat itu. Semua senjata-senjatanya diberikan kepada kaum muslimin. Pada malam hari, Aisyah meminjam minyak untuk menghidupkan lampu dari tetangganya. Baju besi Rasulullah tergadai pada seorang Yahudi sebesar 30 cupak. Hari terakhir dalam hayat Rasulullah. Anas bin Malik meriwayatkan, semua kaum muslimin yang sedang sholat subuh di belakang Abu Bakar di hari Senin itu dikejut oleh kemunculan Rasulullah dari sebelah tabir kamar Aisyah. Rasulullah melihat dan memberi senyumannya. Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk menyertai barisan di belakang karena ia menyangka Rasulullah akan keluar sholat. Kata Anas lagi, hampir-hampir para jamaah sholat terpesona. Mereka gembira melihat Rasulullah SAW. Namun Rasulullah memberi isyarat kepada mereka agar meneruskan sholat. Setelah itu Rasulullah melepaskan tabir dan masuk ke dalam. Kemudian Rasulullah SAW tidak memiliki kesempatan lagi untuk sholat 5 waktu yang lain. Ketika siang semakin cerah, Rasulullah SAW menjemput Fatimah dan berbisik kepadanya yang menyebabkan Fatimah menangis. Setelah itu, Rasulullah memanggil Fatimah lagi dan membisikkan sesuatu lagi kepadanya. Bisikan yang kedua menyebabkan Fatimah tersenyum. Kemudian Aisyah berkata, kami pun bertanya, apa ceritanya? Jawab Fatimah, Rasulullah membisikkan bahwa Allah akan menjemputnya melalui sakit yang Rasulullah alami ini. Itulah yang membawa aku menangis. Pada kali kedua, Rasulullah SAW membisikkan bahwa aku ahli keluarganya yang diwafatkan Allah setelah Rasulullah. Itulah yang menyebabkan aku tersenyum. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberi kabar gembira, tafsir kepada Fatimah bahwa dia adalah Nisa'ul Alamin, penghulu wanita dunia. Fatimah melihat beban kesakitan dialami oleh Rasulullah SAW terlalu berat. Dia berkata, alangkah berat cobaan Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, tidak ada cobaan lagi untukku setelah hari ini. Di saat ini, Rasulullah SAW memanggil Hasan dan Husain, dan Rasulullah mencium keduanya sambil berwasiat kepada mereka berdua dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah menjemput istri-istrinya, menasehati dan memperingatkan mereka. Kesakitan semakin bertambah dan kesan racun
sebagaimana yang dirasakan Rasulullah sebagaimana di hari Khaybar, menyebabkan Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, kini aku masih terasa sakit seperti makanan di hari Khaybar dahulu. Inilah waktunya aku merasakan nafasku sesak, terputus-putus karena kesan racun itu." Rasulullah mewasiatkan orang banyak dengan sabdanya, "Sholat, sholat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya milik kamu." Rasulullah mengulangi ungkapan ini berkali-kali. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.